Perkembangan pesat kecerdasan mesin alias AI terlihat dari Sora, sebuah AI baru yang didemo oleh OpenAI minggu lalu. Dengan hanya mengetik sebuah prompt saja, AI ini dapat menciptakan video yang sangat luar biasa. Tanpa kamera, tanpa animasi, tanpa proses produksi, dalam waktu hanya beberapa detik, AI ini menghasilkan video yang hampir tidak bisa dibedakan dari kehidupan yang nyata. Ini dengan prompt wanita yang berjalan di Tokyo dengan baju merah, hanya dengan 1-2 kalimat, ini dihasilkan. Ini bukan manusia yang nyata, ini adalah AI yang menciptakan seperti ini. Dan saya rasa itu sudah tidak lagi bisa dibedakan dari yang kita ambil dari kamera dan kru. Nah, bagi kita, setiap kita orang percaya Kristus, apa artinya ini semua dan apa dampaknya terhadap kita dan keluarga kita? Saat dunia berbondong-bondong menggunakan semuanya ini, ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan yang perlu menjadi pertimbangan setiap kita. Artificial intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia. Tetapi apakah AI kini menjadi runaway train? Apa yang dijual di awal kepada kita sebagai suatu nilai tambah kepada kehidupan manusia terlihat mungkin saja malah menjadi bencana. OpenAI yang menciptakan ChatGPT tidak sembunyikan tujuannya. Secara jelas dalam pernyataan misi perusahaan tech tersebut adalah untuk menciptakan AGI atau Artificial General Intelligence. Apa itu? Frase ini secara umum berarti kecerdasan buatan yang menyamai dan kemudian melebihi kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan AI mulai berkali lipat dari manusia, baru disebut AI yang super intelligent. And I tell you, that is coming soon. Mengutip dari Vox.com tentang pengakuan CEO OpenAI Sam Altman, dia mengatakan bahwa AI datang dengan resiko yang sangat besar, termasuk existential risk atau resiko bahwa seluruh peradaban manusia dapat terhapus. Tetapi tetap saja kemajuan berbagai AI kini tambah sesat. Sikut menyikut, semua perusahaan tech berlomba-lomba dengan lompatan eksponensial yang jauh melebihi perkiraan ahli manapun, termasuk para pemimpin perusahaan teknologi yang mengembangkannya. ChatGPT 4 diukur 10 kali lebih cerdas daripada ChatGPT 3.5. Dan diperkirakan bahwa ChatGPT 5 yang akan dirilis di tahun 2024 ini akan mencapai hasil yang mirip, yaitu 10 kali lebih cerdas daripada ChatGPT 4. Bila itu terjadi, kecerdasannya sudah di tingkat dewa. Kecerdasan yang belum pernah ada dalam sejarah di antara manusia selain daripada Tuhan sendiri. Ya, bayangkan saja 10 kali lebih cerdas dari manusia, mirip sekali dengan seekor ayam mengajak ngobrol seorang Einstein. Sementara belum ada badan regulatori di dunia yang mengekang perkembangannya. Presiden Indonesia melihat jelas potensi AI untuk mengubah peta kekuasaan di dunia. Sumber dari Kompas.com menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini dunia memasuki masa perang AI. Karena siapa yang kuasai AI berpotensi menguasai dunia. Forum Ekonomi Dunia perkirakan bahwa AI bakal menghapus 83 juta pekerjaan dalam hanya beberapa tahun yang akan datang. Dan mengubah peta industri, keahlian, dan juga pendidikan. Dengan hadirnya tsunami kecerdasan yang menuju kita semua, dunia akan memasuki era baru. Yang perlu dipahami oleh kita semua adalah bahwa lagi-lagi generasi anak kita yang paling akan memikul resiko dalam waktu dekat, dan dalam hal ini sekarang sebenarnya sudah
memulai. Kenapa? Karena AI akan hadir sebagai guru, sebagai penasehat, dan sebagai sahabat bagi generasi anak kita. Saat AI berjumpa dengan aplikasi sosial media, games, dan hiburan online, akan tercipta kepompong virtual baru di mana algoritma berkuasa untuk mencuci otak anak dan remaja kita. Anak-anak semakin sulit untuk bisa membedakan antara yang nyata dan buatan, antara palsu dan yang benar. Sehingga generasi anak dan remaja kita malah dimuridkan oleh makhluk kecerdasan, bukan oleh kita orang tuanya. Ini bukan sekedar TikTok atau Candy Crush. Ini adalah kecerdasan yang memiliki agenda terhadap mereka. Nah, untuk membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dengan semua perkembangan ini, hari ini kita akan berbicara dengan Dharma Pongrekun. Dia adalah Komjen Purnawirawan yang pernah menjabat jadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Selamat datang Pak Dharma. Selamat siang Pak Mark. Terima kasih meluangkan waktu bersama dengan Cahaya Bagi Negeri. Pak, langsung boleh saya dapat tanggapan Bapak terhadap yang tadi itu. Bagaimana kecerdasan buatan ini sekarang dengan lompatan eksponensial mulai untuk melanda kita semua, dan banyak sekali orang itu belum sadar, belum tercelik, dan belum bisa melihat hal ini. Bagaimana Pak Dharma? Ya, artificial intelligence adalah alat, awalnya adalah untuk menginteli kehidupan kita. Saya awali dulu. Artificial intelligence ini punya agenda. Agendanya adalah agenda penguasaan dunia, khususnya manusia, untuk mengambil alih kendali manusia dari Tuhan. Diambil alih kendali oleh iblis dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau memang iblis punya agenda menunggangi teknologi ini, apakah kan teknologi adalah alat ya Pak ya. Apakah kita umat Tuhan juga bisa memanfaatkan teknologi yang sama? Misalnya artificial intelligence itu bermanfaat misalnya menyelesaikan amanat agung sebagai contoh. Saya sering berbicara dengan banyak orang dan orang selalu berkata bahwa ini kan bisa kita pakai untuk menyebarkan firman Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dengan pemahaman bahwa ini adalah teknologi yang akan membantu kita, tapi sebenarnya ini adalah teknologi atau alat yang sudah direncanakan oleh si penguasa dunia lewat manusia-manusia yang degil, yang bebal, untuk memanipulasi mindset manusia dan menyesatkan banyak manusia. Tetapi artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan ya. Dia adalah makhluk kecerdasan yang ini lain lagi Pak. Ini adalah next level power Pak yang melanda kita semua. Ini adalah istilahnya social media di sini, artificial intelligence di sini. I know. Ya, saya paham sekali Pak. Tapi Bapak jangan kita memisahkan antara sosial media dengan artificial intelligence, karena ini adalah proses yang dilalui untuk menjebak orang masuk di dalam kehidupan sosial media. Setelah itu dia akan tarik terus menuju kepada total control dengan memanfaatkan ketergantungan akibat kecanduan dengan sistem digital yang dikendalikan atau dikontrol dengan artificial intelligence. Ya, Bapak ngomong begitu, saya berpikir di kantong saya ini ada HP saya, itu tidak lebih jauh dari 1 meter daripada badan saya. Saya pikir juga, oke, jadi sosial media ini sebenarnya bertalian. Karena ini adalah istilahnya pintu masuk di mana kita semua dibawa masuk ke dalam agendanya ini. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Pak,
sangat benar Pak, AI ini dipakai untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita dari kendali Tuhan sehingga kita kehilangan cipta, rasa, dan karsa yang genuine dari Sang Pencipta. Masuk di situ saya mau bertanya sama Pak Dharma. Kalau seperti itu, seperti Pak Dharma katakan itu punya agenda seperti itu, bukannya yang paling rentan di masa yang akan datang adalah justru generasi anak-anak dan remaja kita, Pak? Bukankah mereka yang paling rentan di era AI? Ya, memang itu tujuannya Pak, menghancurkan suatu negara hanya dengan AI, dengan memanipulasi jiwanya, sehingga generasi muda tidak lagi punya kepedulian terhadap kelangsungan bangsanya, dan sibuk di dunia maya, dan itu tujuannya sehingga bangsa ini akan hancur sendiri ketika generasi mudanya hancur. Pak. Kepedulian generasi muda tidak ada. Mereka menjadi apatis, menjadi hedonis, semuanya. Dan saat ini berdasarkan teori Dr. Hawkins, mereka sudah berada setelah COVID-19 itu kondisi psikologi bangsa ada dalam posisi apatis, Pak. Apatis, kemudian dia akan turun ke guilty, shame, dan setelah itu suicide. Menurut Pak Dharma, apa yang harus menjadi sikap gereja melihat hal ini semua terjadi, tahu bahwa tsunami ini sudah melanda dan sedang melanda? Menurut Pak Dharma, sikap gereja Tuhan dan sikap kita sebagai orang percaya itu harus bagaimana ke depan? Kita harus tahu dulu bahwa semua program ini adalah program untuk menguasai dunia, dan ini adalah agenda si Bapak segala pendusta. Bapak segala pendusta, dia datang untuk mencuri. Apa yang dicuri Pak? Damai sejahtera. Pak Dharma, saya kasih 30 detik terakhir deh. Satu kata terakhir Pak Dharma. Gimana kasih kata-kata semangat buat setiap penonton Cahaya Bagi Negeri supaya menghadapi era ini semua masih ada harapan di dalam Tuhan. Silakan Pak. Ini adalah perkembangan teknologi dan kita tidak bisa bendung. Pilihan ada di tangan kita. Kesenangan dunia adalah jurang bagi kita. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Pak Dharma telah bergabung dengan Cahaya Bagi Negeri. Masukan Bapak itu sangat berarti bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, seperti itulah, dan saya pikir bahwa ini memang adalah satu warning ya, satu peringatan buat kita semua bahwa kita harus waspada. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berjaga-jagalah senantiasa. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bahwa kita nggak bisa santai saja. Kita tidak bisa juga untuk menganggap segala sesuatu seperti apa adanya di depan kita. Kita harus betul-betul rajin, harus peka, harus kita menjadi orang rohani. Ya, bukan orang yang digiring oleh kedagingan dan menikmati semua kemudahan teknologi tanpa kita memahami bahwa di balik itu semua ada banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini CBN bekerja keras untuk juga siapkan respon terhadap perubahan zaman ini semua. Karena kami tahu bahwa yang akan menjadi yang dibidik adalah keluarga dan juga adalah generasi anak. Jadi selama beberapa tahun ini telah dikembangkan namanya The Parenting Project. Itu adalah seri parenting yang bisa dipakai oleh setiap gereja di seluruh Indonesia melatih orang tuanya menjadi orang tua yang lebih baik. Mari kita saksikan. Anak-anak kita pasti akan melihat ratusan event atau bahkan tuh ribuan peristiwa di dalam panggung keluarga kita. Dan itu pasti akan membentuk karakter dan juga jati diri mereka. Saya
Saya dan James dapat tugas penting dari The Parenting Project untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Bagaimana orang tua memakai kata-kata yang mendorong buat anak-anak, bukan justru melemahkan. Mencari ilustrasi untuk The Parenting Project. Kita lihat itu. Bagus loh. Untuk itu kita akan gunakan kata kuasa sebagai akronim. Kata karir akan menjadi akronim kita. Selamat datang di The Parenting Project. Bila seseorang memiliki masa kecil yang baik, kemungkinan besar sekali dia akan sehat dan memiliki masa depan yang cerah. Jadi orang tua, Anda harus belajar menjadi orang tua. Wow, itu dia ya. Jadi The Parenting Project minimal ya kita harus menjadi jawaban Ibu Maria untuk gereja. Betul. Dan juga untuk keluarga. Yes. Jadi ada tantangan, ya kita menghadapi tantangan ini gimana secara real dan hari-hari dari The Parenting Project. Tahun ini disediakan untuk setiap gereja dari Sabang Merauke, bahkan di bulan Maret ini portalnya sudah dibuka, gereja tinggal masuk, dia daftar online, dan dia sudah bisa mulai pakai The Parenting Project. Yandi Lawrence ingin menjadi seorang sutradara. Apakah keterbatasan, keadaan ekonomi bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidupnya? Berikut ini adalah kisahnya. Dari SMP dulu sebenarnya sukanya main basket. Kakak saya udah nanyain, Yandi kamu mau kerja apa nanti gitu. Karena kehidupan keluarga kami sulit sekali setelah papa meninggal. Saya bilang, saya akan jadi pemain basket. Waktu itu belum IBL, masih Kobatama. Jadi persepsinya kan masih income-nya kecil nanti. Gimana jadi pemain basket hidupnya? Tenang kok, nanti 30 tahun saya pensiun jadi pemain, saya jadi pelatih. Umur 40 saya pensiun pelatih, saya masuk Perbasi. Mungkin kehidupanku tidak akan mapan-mapan banget, tapi cukuplah. Dan saya hidup di dunia yang saya suka, karena suka banget main basket. Terus lumayan berbakat, kayak SMA tuh udah bisa ngedang gitu kelas 1. Berbakat dan percaya bisa ke sana. Sampai suatu hari di gereja ada khotbah, setiap orang dilahirkan dengan panggilan dan desain sangat spesifik. Allah menenun engkau dalam kandungannya gitu. Jadi kamu tuh dilahirkan untuk tujuan yang sangat spesifik. Waduh, apa ya? Walaupun kelihatan indeksnya nyata sekali main basket gitu ya. Coba deh dibawa dalam doa dulu. Terus waktu itu ada program baca Alkitab setahun untuk habis. Bacalah, dan waktu itu baca Musa gak jadi masuk tanah perjanjian kan, dan Tuhan bilang kamu akan mati sebelum menyeberang sungai Yordan itu. Gak tahu remanya waktu itu aneh banget, saya ngerasa ya aneh banget ya, Tuhan tuh ngasih tahu orang kapan meninggal. Ayo dekatkan diri sama Tuhan, Tuhan membuka rahasia buat orang-orang yang mendekat. Oke, apa ya Tuhan, aku dilahirkan buat apa? Gak ada yang ngajarin, puasa deh. Puasa sebulan, gak ada apa-apa. Masuk bulan kedua. Jadi saya puasanya benar-benar bangun pagi, makan, kadang gak makan, itu udah gak minum sampai jam 6. Gitu. Anak muda kadang-kadang jebol juga jam 3, ya udah deh sampai jam 3. Tapi ya udah jam 3 jam 6 puasa panjang banget. Bahkan waktu itu kelas ada puasa berikutnya di tengah seleksi prapon basket gitu. Latihan keras tapi puasa. Udah kakak saya sampai bilang, Yandi kamu puasa-puasa terus tuh mau apa sama Tuhan, jangan paksa-paksa Tuhan gitu. Saya jadi merenung tuh, emang iya ya saya puasa buat paksa Tuhan. Lalu saya nemu jawabannya, saya sedang mau menunjukkan sama Tuhan bahwa apa yang saya inginkan gak penting wujudnya makanan, lebih penting apa yang Tuhan mau. Singkat cerita dalam proses puasa itu, kakak kelas saya tahu bahwa saya kadang-kadang main drama di gereja, drama skit kecil-kecilan. Sementara dia ada ujian bahasa Indonesia di sekolah, terus yang ditolong buatin drama dong gitu. Oh oke. Udah saya tulisin, saya kirim, di hari mereka akan latihan saya sakit campak, gak boleh keluar rumah.
Waktu lagi terbaring tidur demam, saya membayangkan hari ini mereka latihan. Saya tuh nggak terima kalau sampai mereka akan tampil di luar bayanganku saat menulis skripnya. Akhirnya kabur dari rumah, naik beca pakai sarung gitu. Dan itulah pertama kali saya ngedirect. Untung rumahnya gede, jadi mereka nggak ketularan. Pertama kali ngedirect itu jaraknya 10-15 meter dari jauh. Ayo ini jalan ke sana, jalan ke sini. Selesai, barulah saya sadari ada hal yang membuat saya lebih bergairah dan lebih suka daripada basket. Yaitu directing. Waktu itu belum ngerti directing film. Tapi di saat yang sama juga mungkin karena puasa lagi peka-pekanya ya, ada kelegaan gitu. Ada damai yang saya cari. Ngerasa kayak ini nih kayaknya Tuhan senang kalau saya kerjanya atau jalani hidupnya dengan cara membuat suatu cerita dan mengarahkan. Waktu papa meninggal 2 SMP, setelah itu hidup keluarga tuh susah banget. Tidak mungkin kuliah di KJ. Ke Jakarta gak mungkin, saya dari Makassar. Mama udah siapin emas ternyata, ada emas segini tuh, sebatang segini. Saya ingat banget dialognya di sofa toko udah tutup. Yandi, mama punya emas segini. Waktu itu ini kalau dijual 10 juta. Kamu cari kampus yang sampai lulus 10 juta. Saya mau ke IKJ mah. Apa itu? Di Jakarta gini-gini. Gak mungkin, mama tuh gak punya duit. Tapi di hati tuh karena udah nemu damai itu yang tidak bisa dijelaskan, sama tuh yakin. Makanya nulis di buku tahunan gitu kayak tadi dibilang, orang tulis buku tahunan, kemana kamu 10 tahun dapat dijumpai? Saya akan mudah dijumpai, saya akan jadi public figure, saya akan jadi director. Nggak tahu bisa apa enggak. Udah suatu hari tiba-tiba mama bilang, waktu itu mama bilang, temenin mama cembeng itu ziarah setelah Imlek. Saya tuh takut banget cembeng, males. Kenapa? Karena pasti disuruh pai-pai. Kan gak boleh iman Kristen kan, tapi ada insight di hati waktu itu kayak gini, udah temenin aja, kasihan mama, gitu kata-katanya. Saya gak tahu itu suara saya pak, ya udah yuk berangkat yuk, ya udah dijemput, ternyata yang jemput tuh cecenya mendiang papa. Udah di jalan, Yani ini udah mau kuliah ya, gitu. Kuliah apa ya? Mama saya langsung nyamber, dia mau jadi sutradara. Banyak-banyak berdoa ya, kalau tanahnya laku, kamu kuliah di KJ. Oke, yeay. Wah udah tes, singkat cerita, H-3 sebelum kuliah, si gue bilang, tanahnya laku, kamu sekolah lagi. Gitu. Sekolah deh. Suka film baru semester 5. Gitu. Tapi selama kuliah jadi mahasiswa paling pintar, IP-nya paling tinggi, paling disukai dosen, semua dijalani. Alasannya cuman, kalau saya lakukan dengan baik-baik, Tuhan tuh senang. Rolling. Action! Gimana caranya yakin banget? 1, pastikan kamu punya pengenalan sama Tuhan dan perjumpaan pribadi, tidak tentu bukan penampakan gitu. Oh Yesus kok nampak gitu, nggak gitu. Tapi you know it's him, udah gitu aja. 1, terus saat teduh apa jalan, ikut komsel gitu. Terus kamu bangun ibadah minggu jalan, terus lakukan semua hal di elemen hidupmu itu maksimal. Kamu tanggung jawab sama rumahmu, tanggung jawab sama orang tuamu, tanggung jawab sama sekolahmu, tanggung jawab sama hobimu juga sungguh-sungguh. Kalau kamu lakukan hal-hal ini, sisanya itu Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia turut dengan rancangan Allah. Jadi apapun yang terjadi di luar rencanamu setelah kamu melakukan hal-hal itu semua terbaik, itu udah pasti maunya Tuhan. Tidak ada faktor lain lagi. Kadang saya merasa perjalanannya mirip Abraham sih. Abraham kan dipanggil pertama kali itu bukan Abraham, aku Allah yang mengasihimu. Enggak gitu. Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Dia ke calling dulu, ke panggilan dulu. Panggilan dulu, menempuh perjalanan panjang sampai siap punya Ishak. Sudah punya Ishak, apa yang terjadi? Ishaknya disuruh dikorbankan. Gitu. Saya merasa panggilan hidup sebagai sutradara itu ya mirip kayak panggilan Tuhan terhadap Abraham untuk punya anak. Untuk jadi bapa segala bangsa. At the end bukan itu yang Tuhan mau berikan dalam hidupku sih. Tapi pengenalan akan Dia. Intinya kita tidak mungkin bisa hidup dengan baik sampai pada kekekalan kalau nggak ditolong sama Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan dan Juru Selamat sepeduli itu. Percayalah, setiap kali kamu pikir dosa dan kesalahanmu terlalu besar, Tuhan itu nggak pernah offended. Tuhan tidak pernah offended sama dosa kita. Firman Tuhan berkata bahwa Anda ditenun di tempat yang tersembunyi. Dalam kandungan mama, Tuhan sudah mengenal Anda. Matanya tertuju kepadamu bahkan saat ini. Dia mengenal Anda bahkan sebelum Anda lahir. Ada program, ada impian di hati Tuhan terhadap Anda.
bahkan sejak awal mula. Dan Anda lahir, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai, adalah untuk menjalankan impian dan rancangan Tuhan dalam kehidupan Anda. Makanya waktu seorang yang di Lawrence, dia berseru kepada Tuhan, dia mencari, dia tinggalkan makanan, dia ngototan, dia minta Tuhan bicara. Dia alami Tuhan turun tangan dalam hidupnya karena Tuhan cemburu terhadap Yandi. Tuhan ingin supaya terjadi hal-hal yang dahsyat dan ajaib yang sudah dirancangkan di hati Tuhan untuknya. Dan saudara, saya mau beritahu, hal yang sama berlaku untuk saudara. Tahukah saudara bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu saat ini? Yang diperlukan adalah Anda yang berseru kepada Tuhan. Anda yang mengatakan, Tuhan, Engkau lebih penting daripada makanan, Engkau lebih penting daripada minuman, Engkau lebih penting daripada apapun. Panggilan-Mu atas hidupku itu penting, terpenting bagiku. Nyatakan Tuhan apa Engkau mau. Saya percaya Dia akan berbicara, Dia akan turun tangan, Dia akan menuntun, dan Dia akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami percaya bahwa banyak yang menonton hari ini. Kami melihat begitu masa ini begitu luar biasa. Karena artificial intelligence, karena teknologi itu merajalela. Ada begitu banyak chaos yang mungkin masih ada di depan kami. Namun Tuhan, rancangan dan rencana-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Boleh saudara taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan Anda kepada Tuhan. Dan katakan seperti ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin tahu. Aku ingin hidup di dalam. Aku ingin jalankan rancangan-Mu dalam kehidupanku. Nyatakan Tuhan. Bicaralah Tuhan, tuntunlah aku ya Tuhan. Sehingga hidupku berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Produktif. Sehingga aku menghasilkan banyak sekali buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus aku berdoa. Tuhan, aku mau berdoa buat begitu banyak keluarga di bangsa kami Indonesia. Yang saat ini Tuhan, mereka membutuhkan Engkau untuk menjaga anak-anak mereka Tuhan dari segala macam mara bahaya, terlebih daripada pengaruh media yang bisa merusak jiwa mereka. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, sebab perlindungan-Mu sempurna atas setiap keluarga Tuhan. Berikan hikmat kepada papa dan mama di dalam keluarga-keluarga untuk mereka Tuhan boleh membawa anak-anak kepada Tuhan. Di dalam doa, di dalam pengembangan daripada spiritual, dan di dalam hubungan dengan Engkau lebih lagi. Aku berdoa dalam nama Yesus, penyertaan-Mu sempurna untuk setiap keluarga-keluarga. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Terjadi ya Tuhan sekarang, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan kebetulan kalau saat ini Anda menyaksikan tayangan Cahaya Bagi Negeri. Dan bila saat ini Anda merasa sendiri dan merasa butuh sahabat, kami ada untuk Anda. Layanan doa kami 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak pernah berhenti. Kami tersedia untuk Anda boleh datang menghubungi kami, angkat telepon dengan telepon yang ada di layar, dan kami tersedia. Para konselor kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun tersedia bagi Anda untuk menopang Anda. Diperlakukan keras pasti hal yang sangat berat bagi seorang anak. Bagaimana pelayanan CBN bisa membantu seorang anak kecil? Inilah kisah Nevaeh. Nevaeh anak saya itu karakternya pendiam dan tidak banyak bicara, dan di samping itu juga dia tidak taat dan kurang bertanggung jawab saat saya minta tolong.
Karena mama mendidik dengan keras dan papa juga sering kerja keluar kota. Jadi Nevaeh membatasi diri untuk dekat dengan mama papa. Saya sebenarnya tidak tahu harus seperti apa bersikap terhadap anak saya Nevaeh, karena saya merasa saya sudah begitu keras mendidik, mengajarkan disiplin agar anak saya menjadi disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Nevaeh itu ikut join pertama ya waktu awal pembukaan Soul di gereja kami. Nevaeh ini anaknya pendiam, ya dia nggak suka lah terlalu bergaul banyak dengan teman-temannya. Di School of Life kami diajarkan tentang pengembangan karakter. Di situ khususnya untuk pengampunan. Saya diingatkan untuk mengampuni mama saya. Di situ saya baru tahu bahwa Nevaeh punya luka hati, punya kekecewaan terhadap mamanya. Nah, di situ saya mulai membantu Nevaeh bagaimana membuka hati untuk mengampuni mamanya. Mama, bukan aku kalau udah kadang-kadang membuat salah dan sudah tidak mau dengar-dengaran. Aku janji akan berubah, mau dengar-dengaran dan tidak melawan. Terima kasih, Mama. Saya tidak menyangka bahwa didikan saya yang keras itu melukai perasaannya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak perubahan yang terjadi antara saya dengan anak saya Nevaeh. Saat ini saya sangat sayang kepada mama saya. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh School of Life di tempat kami itu sangat membantu dan bermanfaat untuk kami mendidik dan memuridkan anak-anak kami. Ibu Eliana adalah gembala di mana Nevaeh dan keluarganya bertumbuh. Shalom Ibu Eliana, terima kasih bergabung dengan kami di Cahaya Bagi Negeri. Shalom Pak, ya. Saya lihat dari tadi wajah Ibu di monitor lagi menunggu gilirannya. Terima kasih kesabaran Ibu ya. Iya. Bu, boleh saya tanya ya, ini bagaimana kemitraan Ibu dengan CBN sehingga bisa lahir namanya School of Life di tempatnya Ibu? Bisa ceritakan sedikit latar belakangnya? Ya, puji Tuhan kami bisa bermitra dengan CBN, diawali dengan Superbook ya. Udah rindu sekali, tapi Tuhan tolong tahun berapa itu ya, udah gabung dengan Superbook 2019. Dari situ ada kemudian ditawarin untuk ikut Soul ya. Dari Superbook ini jadi anak-anak kemudian Superbook ini dipulihkan, adalah ya. sekolah minggu ya. Sekolah minggu, mulai Superbook. dari sekolah minggu. Nah, dari sekolah minggu ini saya pikir, oh ada sesuatu yang baru karena ada film-film gitu kan. Tetapi ternyata dari film pun Tuhan membawa perubahan. Anak-anak sekolah minggu bisa dilawat Tuhan, bisa dipulihkan. Terus apalagi nih? Wah, waktu ditawarkan untuk Soul itu kan kebetulan kami juga saya juga suka ngadakan les gratis gitu kepada anak-anak, ditawarkan untuk bimbel, oke. Dan tembus puji Tuhan, jadi gereja bukan hanya memberkati gereja dalam arti jemaat sendiri, tetapi akhirnya kita terbuka, kita memberkati gereja-gereja lain. Nah, salah satunya Nevaeh ini adalah anak Soul kami dari gereja lain. Jadi kami terbuka interdenominasi. Untuk setiap anak-anak, tujuannya adalah setiap anak-anak ketika dipulihkan, maka orang tuanya juga dipulihkan, keluarga dipulihkan. Seperti itu, Pak. Itu luar biasa. Jadi Soul itu ya, untuk yang sedang menyaksikan, Soul itu adalah School of Life, dipersingkat
menjadi Soul. Ya. Soul ya, School of Life, bimbingan belajar anak-anak. Jadi Ibu mulai kapan membuka School of Life di tempatnya Ibu? School of Life mulai dari tahun 2021, itu pas masa pandemi, dan orang tua sangat merespon karena lebih banyak libur lebih banyak belajar di rumah, jadi kami minta izin untuk belajar di gereja. Mereka sangat bersyukur adanya itu. Salah satunya, mereka bilang begini Pak Mak, wah terima kasih ya anak-anak ikut les, jadi nggak main HP gitu. Itu juga salah satunya juga seperti itu. Jadi mereka nggak sering pegang HP, jadi kebawa ke les gitu Pak. Wow. Jadi kalau boleh tanya, School of Life di tempat Ibu setiap hari apa aja? Kalau sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis. Oke, 3 hari dalam seminggu. Dan mulai dari jam berapa dan sampai ke jam berapa, Bu? Saat ini ada, jadi mulai dari 2:30 sampai, kalau hari ini karena ada Zoom bahasa Inggris, sampai jam 5 sore. Seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ada berapa guru yang ikut bantu di School of Life di tempat Ibu? Ada 4 yang lainnya, jadi kami 5 orang satu tim. Wow, puji Tuhan. Dan bersyukur bahwa dengan adanya ini kami bermitra sama CBN bahwa gereja jadi terbuka setiap hari Pak. Gitu ya Bu ya. Bukan hanya hari Minggu, terbuka setiap hari dan terkenal seluruh desa Darit gitu. Iya, bahwa gereja ini terbuka untuk seluruh gereja. Puji Tuhan. Jadi inilah di mana melalui School of Life, gereja dari hari ke hari terbuka ya untuk melayani komunitas. Dan ini adalah terobosan karena seharusnya gereja itu adalah wakil Kristus, adalah tangan kaki Kristus, adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi komunitasnya kan. Nah jadi anak-anak itu datang dari mana aja Bu untuk School of Life? Anak-anak bisa dikatakan datang lumayan jauh ya, termasuk Nevai ini jauh gitu kan, dan dari gereja luar gitu, ada yang dari desa lain gitu. Dan puji Tuhan mereka rindu walaupun jauh, walaupun hujan, mereka tahu mereka nggak boleh apa, jadi ada yang kadang-kadang jalan kaki kehujanan, lalu saya gantikanlah pakai baju-baju gitu untuk anak-anak supaya nggak kebasahan. Seperti itu Pak, semangatnya luar biasa. Dan saya bersyukur bahwa bukan hanya knowledge-nya, bukan hanya kognitifnya, bukan hanya hikmat yang dibantu melalui Soul ini, tetapi ada banyak hal kami diberkati melalui Soul ini, melalui pelayanan CBN. Dan ada PAUD juga. Kami udah ada PAUD, lalu kerjasama dengan Super 5 ini jadi luar biasa gitu. Ya. Jadi kapan mulai Super 5 di tempat Ibu? Jadi Ibu mendirikan PAUD dari nol atau PAUD-nya sudah ada Bu? Sudah ada. Jadi saya sudah buka PAUD 2016, diawali dengan ketika di sekolah minggu anak SD nggak bisa baca. Jadi ya udah saya langsung inisiatif buka les, buka PAUD gitu. Lalu saya dengar CBN ada Super 5. Cuman waktu itu kan gelombang 1 ya. Daerah Nias dulu ya. Saya bilang sama fasil saya Pak Andre, kapan nih Pak, kapan nih Pak? Pas gelombang 2, pokoknya saya harus daftar. Dan puji Tuhan bisa tembus. Dan terima kasih sekali, kami di training, kami diajarin gitu, guru-guru diajarin, dari yang nggak bisa jadi bisa gitu. Dari guru saya nggak tahu IT Pak, nggak tahu pegang laptop, jadi bisa pegang laptop. Nah ada berapa anak yang terdaftar di PAUD dan berapa anak terdaftar di School of Life Bu? Saat ini yang di School of Life ada 51, yang di PAUD kita terdaftarnya kalau di Dapodiknya 19. Cuman ada anak yang maaf ada sakit ya, sakit paru-paru, jadi sementara istirahat dulu, ada 2 adik kakak. Wow, luar biasa. Doa kami menyertai, maju terus Bu, jangan kehilangan semangat, apapun boleh terjadi. Ibu harus terus maju dan biarlah gereja Ibu menjadi berkat untuk seluruh komunitas. Dan kami dari CBN terus mendukung, memberkati pelayanan Ibu di sana. Iya Pak, kami ini Pak, pelayanan ini kan CBN ini mengenalkan kami untuk lebih lagi ke holistik gitu Pak. Bukan hanya kepada kognitif anak, tetapi keseluruhan. Jadi spiritual mereka,
Lalu mereka diajarin juga fisik, karena di Seoul ini kan kami juga pernah dapat bantuan tambahan gizi Pak untuk anak-anak. Kami bersyukur sekali anak-anak yang kurang gizi bisa dibantu tambahan gizi, bahkan juga orang tuanya pernah dibantu untuk kebun sayur. Ini luar biasa. Dan juga anak-anak kan juga dalam pengembangan karakter diajarin bagaimana sosial emosional mereka. Jadi saya memantau begini, anak-anak kok ada yang nggak bisa baca, ada yang nggak bisa ini. Tuhan ingatkan gini, pulihkan dulu hati mereka. Nah ketika kita berdoa, banyak mereka yang belum ada pengampunan kepada orang tua. Sedang kata-kata kasar lah, ngomong apa, ngomong ini. Nah salah satunya seperti Nefai tadi, jadi semua dipulihkan dulu. Lalu puji Tuhan hasil mereka sekarang banyak yang menjadi juara di sekolahnya. Wow, luar biasa. Ibu Luber ya. Luar biasa kesaksiannya. Terima kasih banyak. Itu sangat memberkati kami dan semua yang ikut dengar. Tuhan Yesus memberkati Ibu Eliana. Wow, di seluruh Indonesia ada School of Life seperti ini. Tapi kesaksiannya Ibu Eliana itu luar biasa. Betul sekali. Sangat-sangat memberkati. Itu sampai kepada berlapis-lapis dari berbagai, makanya dia tadi sebut holistik. Ya pendekatan kami bukan hanya misalnya kepada anak, tapi juga kepada orang tua. Bukan hanya kepada kognitifnya, tapi juga spiritualnya. Jadi waktu kami approach seperti itu, ya juga bukan hanya spiritual, tapi juga ekonomi keluarga seperti tadi dikatakan, sehingga ini menjadi satu pendekatan holistik yang memberkati orang banyak. Dan kalau ada yang menonton tapi tidak mau menjadi mitra, menurut saya itu Anda harus berdoa sungguh-sungguh. Karena ini adalah kesempatan. Kalau Anda mendengar mengenai Ibu Eliana, kisahnya Nafea, dan juga School of Life, Super 5, PAUD yang ada di sana, dan juga banyak pelayanan dilakukan oleh CBN. Ketahuilah kalau ada mitra CBN yang ikut mendukung, maka kita bisa lakukan lebih banyak. Karena itu kami butuh Anda menjadi tim mitra CBN. Anda bisa tembak QRIS yang ada di layar, Anda bisa dibawa kepada form, didaftar sebagai mitra, bisa isi di situ donasinya berapa. Mungkin bisa dimulai dari 100 atau 200 ribu atau 500 ribu. Berapa yang Anda bisa beri. Berapa banyak yang Anda tergerak untuk bantu. Mulai dari situ, dan pasti kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati Anda. Terima kasih Anda melayani bersama dengan tim CBN. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekian kebersamaan kita dalam Cahaya Bagi Negeri. Saya Maria Kesmetan. Dan saya Mark McClendon. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.